Selamat datang di podcast apa aja, di mana aja, kapan aja. Bersama gua, Helena Clarissa Wulian. Dan aku Benedikta Mauren. Jadi Ting, kita mau bahas apa kali ini? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin orang-orang nggak tahu kalau ini tuh penting. Tapi menurut aku ini penting. Oke. Orang-orang harus tahu sih. Kenapa ini? Kita mau bahas satu challenge yang viral di tahun 2014. 2014, berarti masih SD gua. Masih SD. Dan kayaknya kita dulu nggak tahu deh. Mungkin kita tahu ada challenge ini karena kita sering nonton YouTube, cuma kita nggak tahu esensi dari challenge-nya itu apa. Dan kita bakal bahas esensinya sekarang. Oke, jelaskan lanjut ya. Oke, jadi udah ketebak belum ini challenge-nya apa? Banyak challenge-nya itu waktu SD. Kan itu, aku pakai Musical.ly dulu. Oh my god, Musical.ly. Yang gini-gini ya. Yang gini-gini kan. I'm a new soul, it's great. Ya, segitu lah. Ya, lanjut. Oke, jadi kita hari ini tuh mau bahas challenge namanya Ice Bucket Challenge. Tahu nggak? Tahu. Wah, Contohin. nah nanti ice bucket challenge. Ya, juara apa sih? Aku nggak pernah pakai ice bucket challenge, soalnya nggak punya temen aku dulu. Aku tahu karena sering nonton kan. Sebenarnya kayak kalau ada challenge aku sering nonton di YouTube. Tapi aku nggak tahu, kayak aku kira tuh ya challenge biasa kayak Chubby Bunny Challenge, Smoothie Challenge, kayak gitu loh. Challenge yang buat seru-seruan aja. Ternyata setelah aku baca-baca, Ice Bucket Challenge ini tuh ada latar belakang yang jauh lebih, sebenarnya awalnya karena miris ya. Jadi kenapa kok bisa ada si Ice Bucket Challenge ini tuh awalnya karena ini sebenarnya tuh campaign. Oke, campaign. Campaign. Gue baru tahu kalau ada campaign kayak ini campaign buat satu penyakit namanya tuh ALS. Bisa jelasin itu? ALS tuh singkatan dari yang namanya Amyotrophic Lateral Sclerosis. Jadi itu semacam penyakit yang nyerang syaraf. Jadi itu membuat penderitanya itu kehilangan apa sih, kayak sensor motoriknya mereka. Sensor motorik. Yang bikin menggerakkan dan otot, kayak ototnya mereka. Iya, jadi mereka tuh kayak lumpuh gitu loh. Nggak cuma lumpuh badannya, tapi mereka kesulitan berbicara sampai kesulitan bernafas. Ada ini nggak? Udah ada obat nggak untuk itu? Nggak ada. Makanya ada challenge ini. Oke, gue baru tahu adanya campaign yang seperti ini ya aku. Karena kalau Ice Bucket Challenge itu kan aku kira itu cuma sekedar kayak ya udah challenge seru-seruan yang dilakukan oleh influencer, artis itu kan dulu itu. Oke, aku baru tahu. Berarti kalau misalnya udah campaign dan aku sendiri gak tahu, artinya mungkin kita dulu pengen ikut karena FOMO kali ya. Tapi setelah tahu ini tuh kita kayak jadi sebenarnya apa sih yang bikin sampai ada challenge itu, siapa sih yang bikin gitu loh, ya kan? Yang bikin tuh sebenarnya ada. Jadi di Amerika ada satu orang namanya tuh Anthony Sinersia atau siapa gitu, pokoknya namanya Anthony. Dia didiagnosis kena ALS di tahun 2003. Yang waktu itu tuh kayak muncul pertanyaan gitu loh antara dia sama istrinya, kayak ini tuh bisa disembuhin atau enggak, setelah ini tuh kita bakalan gimana ya, kayak gitu. Sampai si istrinya Anthony namanya Janet itu punya sepupu namanya Kennedy. Bukan Leon S. Kennedy, bukan. Emang namanya Kennedy. Oh ya, oke. Ya, dia tuh pegolf. Ya, pemain golf profesional gitulah. Mari kita search. Nah, Kennedy. Jadi si Kennedy ini tuh ngajakin Janet buat yuk kita bikin kayak challenge gitu, Ice Bucket Challenge. Buat setidaknya kita tuh bisa nyebarin awareness tentang ALS. Kenapa dipilih Ice Bucket gitu? Kenapa nggak challenge lain kan? Nah, karena pertanyaan bagus. Es itu kan kalau kena kulit tuh kayak kulit kita mati rasa nggak sih? Iya, kayak agak sedikit. Pertama shock ya pasti. Ya. Shock. Kemudian kayak mati rasa. Kayak kita memegang es batu bongkahan gitu kan. Nah, itu tuh katanya sama kayak apa yang dirasakan sama penderita ALS, kayak mati rasa. Mereka nggak bisa ngerasain apa-apa kayak gitu. Makanya dipilihlah Ice Bucket Challenge ini. Jadi spekulasinya adalah diyakini ya sama orang-orang kalau si Kennedy ini tuh yang awalnya mulai
si Ice Bucket Challenge ini sama Janet, sama istrinya Anthony. Kemudian setelah mereka melakukan itu diupload di mana itu? Musical.ly, YouTube atau? Aku nggak nemu diuploadnya di mana. Tapi yang pasti setelah Kennedy sama Janet ini ngelakuin Ice Bucket Challenge itu tuh kayak jadi viral di hometownnya mereka gitu. Belum worldwide, cuma di hometownnya mereka aja. Gitu. Nah sampai ada dua penderita lain itu namanya Pat sama Pete. Dia beda-beda ya. Maksudnya beda orang. Maksudnya dia nggak tidak saling kenal awalnya. Dia baru kenal itu lewat sosial media. Dan mereka tuh punya tekad buat yuk kita ngelanjutin Ice Bucket Challenge ini lagi. Gitu ya. Nah, makanya dari situ akhirnya viral deh dan ngebuat si Ice Bucket Challenge itu jadi fenomena global yang dikenal sama orang. Gitu. Tapi Ice Bucket Challenge ini udah mulai lagi kan? Kalau nggak salah di 2025, Iya. April, awal-awal April. Gitu. Katanya sih buat ini ya, mental health issues gitu loh. Mental health issue. Katanya. Kalau kita lanjut ke bicara siang ASL, ALS itu ya. Kalau nggak salah ALS itu kan katamu kampanye nih ya. Tapi kalau dari sebagai kampanye itu memangnya di banyak kampanye ini untuk apa hanya sebagai awareness itu aja atau bisa untuk apa ya? Researcher kah atau apa? Karena personally ya, ini baru tahu kamu ceritain ini sama sebagai orang mantan pengguna Musical.ly ya, Ice Bucket Challenge ini nggak sampai nyentuh aku gitu loh. Mungkin nyentuhnya ke beberapa temenku aja gitu loh. Sampai-sampai saking nggak punya temennya aku nggak pernah diajak untuk Ice Bucket Challenge. Nah, Ice Bucket Challenge ini menurutmu efektif gak sih? Kok kalau dari aku nggak sampai ke aku tuh berarti efektif gitu. Kalau misalnya dibilang efektif mungkin kalau dari artikel yang aku baca ini efektif ya, apalagi dari websitenya ALS Organization sendiri. Kalau dari challenge ini tuh mereka udah berhasil ngumpulin sekitar 115 juta dolar US. Lumayan itu dari challenge ini, dan yang ikut challenge ini tuh udah kayak 17 juta orang melakukan di dunia gitu ngelakuin ini. Jadi apakah itu efektif? Efektif karena dari challenge itu akhirnya mereka dapat donasi buat pendanaan riset tentang penyakit ini, karena sebelum ada challenge ini dikit banget riset tentang ALS, makanya sampai nggak tahu, mungkin kekurangan kayak sebenarnya obatnya apa, apakah ada vaksinnya atau gejalanya apa, kayak gitu-gitu tuh sangat minim ya, bukan nggak ada tapi minim. Setelah ada ini jadi akhirnya bisa membantu pendanaan untuk penelitian itu. Seperti gitu. Kayak aku harus search tentang penyakit ini deh. Soalnya kan ini katamu kan ada nih ada berapa 3 orang ya kamu nyebutin yang kena ini. Yang ada yang lain nggak yang udah kena di Indonesia? Coba gitu. Aku kalau yang lain nggak tahu yang kena ya. Aktor biasanya aktor, penyanyi. Ada si Stephen Hawking. Peneliti ya sebenarnya. Oh iya, Stephen Hawking tuh. Oh itu kena itu. Kena. Oh, kena oke. Aku kira itu kalau yang kayak artis lain aku nggak tahu sih. Itu. Oke, bentar kita cari dulu. Ini ada satu udah nemu namanya Eric Dane, aktor. Aktor yang ada di bentar ya. Coba Talia, kamu taunya Grey Anthony di Euphoria ada, The Last Ship ada. Oh, dia dia kena ALS. Iya, dia kena barusan. Meninggal dia meninggal di 19 Februari 2026. Untuk kena ALS-nya ini sebentar. Cek. Oh, cepet ya ternyata. Ini loh, Eric Dane announced his diagnosis of atmostropic lateral ALS, singkat April 2025. Oh. Iya. Apa mungkin karena ini ya? Si Eric ini munculnya lagi Ice Bucket Challenge itu ya? Gak tau sih, tapi yang aku baca isunya beda untuk Ice Bucket Challenge yang di tahun 2025. Jadi Ice Bucket Challenge itu isunya yang di 2025 bukan lagi buat ALS tapi buat mental health issues kalau nggak salah. Tapi aku belum baca yang sampai gimana sih. Tapi memang isunya beda, isunya ganti. Tapi memang awal mulanya dia muncul karena ALS itu. Menurut
dari website ya, itu kan efektif tuh. Hmm. Ice Bucket Challenge. Aha. Membangun kembali untuk meneliti lagi berdonasi kita untuk meneliti penyakit ini ya. Tapi kan seperti saya, seperti teman saya ini yang tidak punya teman dan tidak pernah diajak untuk ikut Ice Bucket Challenge. Ini kan rasanya kurang bisa efektif ya bagi orang-orang yang dia itu nggak punya teman seperti saya contohnya. Dan jadinya Ice Bucket Challenge ini aku lihat itu tidak sebagai awareness aja gitu loh. Kayak contohnya kita FOMO. Itu kan kadang kita belum memberikan sebuah awareness terhadap penyakit ini sampai nggak tahu tuh. Sama-sama ini deh. Cara berdonasinya pun kayaknya beberapa temanku yang ikut Ice Bucket Challenge itu dia berdonasi deh. Aha. Jadi kan sia-sia tuh. Cuma upload di Musical.ly, YouTube gitu aja. Cuma mungkin likes. Itu masuk ke kontranya orang-orang sih. Jadi orang itu banyak yang kontra, banyak yang ngeritik si Ice Bucket Challenge ini karena dinilai selektivism. Maksudnya iya orang-orang ngikutin itu karena ya dia nggak maksudnya nggak bernasib secara langsung ya. Mereka cuma bikin video terus mention tiga orang temennya buat ngikutin juga. Jadi cuma buat nyebarin awareness. Gitu ya. Jadi emang orang-orang ngeritik ini selektivism gitu. Selektivism, tentang selektivism. Apakah yang di 2025 ini Ice Bucket Challenge itu bakalan sebagai selektivism lagi atau ya bisa jadi ngomong aja. Kalau yang 2025 ini dari pandanganku ya, karena dia belum menyebar. Maksudnya di Indonesia juga belum ada yang Ice Bucket Challenge lagi di tahun 2025 dengan isu yang berbeda, mental health issues. Kayaknya potensi selektivismnya bakalan jauh lebih besar daripada yang 2014. Menurut aku. Karena mungkin karena memang kurang masif aja ya. Atau mungkin implikasi di Indonesia nggak ada. Kalau yang di tahun 2025. ya sih. Mungkin cuma di US. Tapi kalau yang 2014 banyak public figure di Indonesia yang ikutan juga gitu, ikutan donasi. Udah ikutan donasi. Raisa, ada pemain bola Bambang Pamungkas sama Irfan Bahdim. Dia ikut melakukan Ice Bucket Challenge. Iya. Itu yang di Indonesia. Oh. Di 2014. 2014. Oh iya. Oh iya berarti ya. Tapi orang-orang ini masih mengingat gak ya tujuannya Ice Bucket Challenge ini? Kalau dilihat-lihat. Udah turun. Mungkin kalau yang sampai donasi mereka tahu. Tapi kalau yang nggak donasi aku nggak tahu ya. Aku nggak bisa ngejudge orang juga. Mereka mau donasi atau nggak itu terserah mereka ya. Mungkin beberapa di antara mereka FOMO. Tapi dari kefomoannya mereka itu malah bikin si ini jadi makin lebar gitu loh. Cara untuk donasi untuk Ice Bucket Challenge ini gimana? Langsung ke organisasinya. Jadi kayak ada nomor rekening. Iya, kita bisa donasi lewat situ. Nanti editor kirim ini ya linknya, link di bawah ini websitenya untuk donasi. Iya. Seperti itu. Gak tau kalau menurut teman-teman gimana? Iya. Oke. Ice Bucket Challenge. Nah, nanti kita bakal ngelakuin Ice Bucket Challenge aja. Kita untuk mengingatkan, ya guys, ada penyakit tuh namanya apa tadi? ALS. Bahasa Inggrisnya dong. Susah ya, Len. Amyotrophic lateral sclerosis. Iya, tapi di Indonesia sklerosis itu saraf. Penyakit kayak gini tuh jarang ada yang ini ya mention ya. Ya karena emang penyakitnya kayak aku ngira awalnya ini kayak semacam autoimun gitu loh. Autoimun kan banyak. Iya, banyak. Banyak kan, ada yang nyerang syaraf, ada yang nyerang sistem kekebalan tubuh. Tapi kayaknya ini masuk, aku nggak tahu ini masuk ke salah satu dari sekian banyak autoimun atau enggak. Tapi yang pasti ada. Jadi penyakit itu tuh langka gitu loh. Iya. Dan ya terkenalnya sih memang di Amerika ya. Kan itu mulai dari Amerika. Mulainya dari Amerika. Kalau masuk ke Indonesia nggak tahu kayak menurut teman-teman gimana? Tentang Ice Bucket Challenge itu sebenarnya masuk selektivism apa enggak gitu? Harusnya sih masuk ya. Harusnya masuk karena kan kita tahu challenge itu masih SD ya. Masih awam gitu tentang masih blow on tentang kampanye tentang penyakit ALS. Jadi menurut itu tapi
tergantung sih, kalaupun kamu usianya udah dewasa tapi kalau kamu nggak tahu itu konteksnya apa ya sama aja tidak favoritism. Tapi kalau mungkin kita yang usianya karena masih belia saat itu kita nganggapnya ya udah challenge aja for fun, nggak tahu kalau misal tuh ada meaning yang lebih dalam dibanding cuma sekedar bikin challenge doang. Main es batu aja atau gitu. Oke. Ya berarti aku termasuk nggak sih aku selektivism? Tapi kebanyakan orang tuh nganggap ini tuh emang selektivism karena mereka nganggap itu sebenarnya cuma buat fun doang, nggak ada sesuatu yang harus di ini. Karena awareness-nya untuk ALS ini itu dibungkus dengan hal yang fun kan. Jadi mikirnya kayak, walah ya wes cuma sebagai challenge gitu loh. Wah, anginnya Bahkan ada beberapa dokter yang menganggap bahwa ice bucket challenge itu berbahaya loh. Soalnya di atas kepala kan, kan dingin. Iya, jadi bisa kayak serangan jantung. Bahkan ada yang mengklaim bahwa serpihan es yang kecil itu kalau masuk mata dia bisa ngerusak kornea. Jadi gimana ini? Iya. Ini efektif tak apa? Tapi kalau dari websitenya sih emang efektif ya, karena mereka udah berhasil ngumpulin 100 jutaan kan, itu 200 dolar. Iya, itu $200 ya? 115 juta dolar US. Kalau dirupain berapa ya, nggak tahu. Nah, itu nggak tahu. Ya, nanti dikasih di sini. Iya, editor tolong ya. Entar. Tapi dari yang terkena itu, siapa namanya? Yang Anthony, kemudian 3 orang itu Pete sama Pat. ya, kemudian tersebar tuh luas tuh challenge-nya di kota mereka. Nah, awal mula dari sana itu bisa terkenal itu kenapa ya? Apa karena ada yang lihat YouTube terus kemudian aktornya Taylor Swift? Mungkin timing ya. Kalau menurut aku karena timing dan kenapa tuh? Sosial media saat itu udah mulai masif dipakai. Karena di tahun itu challenge itu kan banyak. Ya kan? Iya, benar. Banyak banget kan orang-orang bikin challenge kayak gitu. Dia masuk ketika konten-konten challenge itu merebak. Jadi orang akhirnya ini challenge baru nih, kita harus coba gitu. Jadi makanya masifnya karena di situ mungkin. Iya. Karena yang ikut juga bukan cuma orang awam kayak kita. Aku taunya Taylor Swift itu. Taylor Swift itu. George W. Bush. Waktu itu dia masih jadi wakil presiden kalau nggak salah. Obama. Obama nggak sih? Obama enggak. Yang kalau Obama itu kayaknya dari Donald Trump. Donald Trump waktu itu ikut. Kemudian terus ada Oprah Winfrey juga dia ikut. Jadi karena yang ikut mungkin public figure, ya mungkin karena kebantu juga nggak sih? Iya, seperti ya. Mungkin karena public figure dia punya relasi, dia punya tempat, dan mungkin mereka juga ngerti gitu loh esensi dari Ice Bucket Challenge itu buat apa sebenarnya kan. Jadi mungkin akan awal-awal ngingetin ini untuk awareness untuk ALS gitu ya. Terus masuk ke orang-orang awam seperti kita gitu ya. Apa itu? Seru ya. Kita ngomongnya seru ya, tapi nggak tahu apakah karena selektivismnya kita itu, karena kefomoannya kita itu bikin si challenge itu malah jadi makin gede gitu. Makin gede, makin populer, tetapi maknanya menghilang lama-kelamaan. Iya. Mungkin gitu sih. Ya gitu lah. Karena aku nggak tahu juga kelanjutannya gimana sekarang buat si ALS organization ini. Apakah seharusnya masih ada yang donasi ya, karena memang disertain link untuk donasi di situ. Tapi apakah semua orang yang ikut challenge ini tahu bahwa ini tuh ada esensi yang sebesar itu di dalam Ice Bucket Challenge itu? Aku nggak tahu sih. Pernah ikut Ice Bucket Challenge? Belum. Oh belum. Mau dicoba? Boleh. Nanti kita ini ya Ice Bucket Challenge untuk mengingatkan tentang awareness ALS, dan juga kita mungkin akan berdonasi nanti. Mungkin. Linknya editor ya. Sini. Ya, di sini. Gitu. Ya. Coba. Oke, kayaknya sekian itu aja guys, karena udah jam berapa ini? Udah siangan lah. Udah siang nih. Udah siang, dan kita mungkin akan pindah ke lokasi selanjutnya untuk melakukan sebuah podcast ya teman-teman. Dan itu pasti kita ganti topik. Podcast apa aja? Iya, podcast apa aja. Apa aja, di mana aja? Kapan aja, dengan siapa, kapan aja. Ya, pokoknya apa aja. Yes. Oke, see you soon guys. Bye-bye. Bye-bye.